Setelah mengklaim untuk melaju ke babak final Liga Champions musim ini untuk menantang pemenang antara PSG versus Arsenal, Inter Milan memiliki alasan tersendiri mengapa mereka cukup diyakini untuk mengangkat trofi paling bergengsi antar klub Eropa tersebut. Ada 3 poin yang barangkali sepakat dengan kalian, bagaimana nantinya Inter tampil sebagai Raja Eropa setelah di babak final sebelumnya hanya kalah tipis dari Manchester City. Kemudian masih ada kabar dari Federico Chiesa yang akan kembali ke kampung halamannya. Dan setelah ini jangan lewatkan juga kabar dari Harry Kane yang juga tampil sebagai juara Bundesliga. Keberhasilannya ini mengisyaratkan bahwa Kane bisa jadi GOAT sepak bola Inggris, benarkah? Berjumpa kembali dengan anak bangsa dan inilah kabar selengkapnya. Inter Milan menunjukkan karakter luar biasa dalam salah satu semifinal Liga Champions paling dramatis sepanjang masa. Mereka berhasil menyingkirkan Barcelona dengan agregat 4-3 berkat gol penentu dari Davide Fratesi di leg kedua di San Siro. Keberhasilan ini membawa tim asuhan Simone Inzaghi ke partai puncak Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 musim terakhir. Setelah kalah tipis dari Manchester City di final tahun 2023, kini Nerazzurri berpeluang besar menebus kegagalan itu dan menuliskan sejarah baru bagi klub. Apa yang membuat Inter kali ini lebih siap dibandingkan 2 tahun lalu? Berikut 3 alasannya. Dibandingkan dengan perjalanan mengejutkan mereka ke final pada 2023, skuad Inter musim ini tampil jauh lebih percaya diri dan tangguh di pentas Eropa. Jika sebelumnya mereka melaju ke final dengan jalur yang relatif ringan, kini mereka berhasil melewati lawan-lawan berat, termasuk Feyenoord, Bayern Munich, dan Barcelona. Di bawah Inzaghi, Inter telah berkembang menjadi tim dengan mental pemenang yang kuat di kompetisi kontinental. Bahkan saat tersingkir lewat adu penalti dari Atletico Madrid pada musim lalu, mereka menunjukkan perlawanan sengit. Progres ini menunjukkan bagaimana Inzaghi telah mengubah Inter menjadi tim yang tak lagi hanya berharap pada keajaiban, tetapi benar-benar tampil sebagai penantang serius. Sejak kepergian Samir Handanovic, ban kapten kini berada di lengan Lautaro Martinez sebagai simbol kekuatan baru Inter. Pemain asal Argentina itu menjadi pusat permainan dan motor semangat tim. Ketangguhannya terlihat jelas saat ia memaksakan diri bermain di leg kedua melawan Barcelona meski baru pulih dari cedera. Bermitra dengan Marcus Thuram di lini depan, Lautaro kini lebih tajam dan konsisten dibanding saat bermain bersama Dzeko atau Lukaku di musim 2023. Raihan trofi internasional bersama timnas Argentina membuatnya lapar akan gelar baru dan Liga Champions tampak menjadi target utama. Jika mampu membawanya pulang, nama Lautaro bahkan bisa masuk bursa favorit peraih Ballon d'Or tahun ini. Ada nuansa emosional dalam perjalanan Inter kali ini. Musim panas 2025 kemungkinan besar akan menjadi momen perombakan besar skuad menyusul rencana pemilik baru dari Amerika yang ingin menyegarkan tim dengan talenta muda. Sejumlah pemain inti bisa jadi akan angkat kaki, menjadikan partai final ini sebagai momen perpisahan yang indah semacam last dance bagi kelompok pemain yang telah mengukir prestasi bersama. Tidak seperti kegagalan mempertahankan dominasi pasca treble 2010, proyek kali ini dirancang agar bisa terus bersaing di level tertinggi dengan perpaduan regenerasi dan konsistensi performa. Federico Chiesa kemungkinan besar akan meninggalkan Liverpool sebelum dimulainya musim kompetisi baru. Salah satu destinasi potensialnya adalah AC Milan yang disebut-sebut tertarik untuk merekrut sang penyerang. Menurut laporan dari calciomercato.com, Chiesa dipastikan akan menerima medali juara Liga Premier Inggris karena telah memenuhi jumlah penampilan minimum, meskipun minim kontribusi hanya tampil dalam 4 pertandingan Liga dan total bermain selama 18 menit, termasuk saat kalah dari Chelsea akhir pekan lalu. Minimnya keterlibatan ini menunjukkan bahwa manajer baru Liverpool, Arne Slot, belum mampu menemukan peran yang cocok bagi pemain berusia 27 tahun itu. Padahal, Liverpool telah mengeluarkan sekitar 12 juta euro untuk memboyongnya musim panas lalu.
Situasi ini memperpanjang periode sulit bagi Chiesa, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pemain paling berbakat Italia. Penurunan performa ini juga dipengaruhi oleh persaingan ketat di skuad Liverpool dan hubungan yang tidak berjalan mulus dengan sang pelatih. Kini tanda-tanda perpisahan mulai terlihat dan dalam waktu dekat agennya Fali Ramadhani dijadwalkan bertemu pihak Liverpool untuk membahas masa depannya. Chiesa saat ini berada di persimpangan. Sebagai pemain ambisius, ia tentu ingin membuktikan diri dan bangkit dari musim yang mengecewakan. Namun ada juga keinginan kuat untuk kembali ke lingkungan yang lebih mendukung karirnya, idealnya di klub yang menjadikannya pusat proyek tim. Kembali ke Serie A menjadi opsi yang masuk akal. Chiesa masih berada dalam usia emas seorang pesepak bola, dan setiap musim yang terbuang akan semakin memberatkan. Dua klub Italia kini dikaitkan kuat dengannya, Napoli dan AC Milan. Napoli siap memberikan peran penting dalam skuad mereka. Sementara Direktur Olahraga Milan, Jeffrey Moncada, melihat Chiesa sebagai target utama untuk memperkuat lini depan. Kedua klub tersebut, yang sedang membangun ulang kekuatan untuk bersaing di level atas, bisa menjadi alasan kuat bagi Chiesa untuk pulang dan memulai lembaran baru di tanah kelahirannya. Hari Minggu menjadi momen bersejarah bagi Harry Kane. Setelah bertahun-tahun menunggu, kapten timnas Inggris itu akhirnya meraih gelar juara pertamanya ketika Bayern Munich memastikan gelar Bundesliga musim ini. Ini sekaligus mengakhiri cap panjang sebagai salah satu pemain top dunia yang belum pernah mengangkat trofi utama. Kane yang didatangkan Bayern dengan mahar sekitar 85 juta pound menjadi tokoh kunci dalam kesuksesan tim. Perjalanan karirnya selama ini adalah kisah ketekunan, membungkam kritik, dan membalikkan persepsi orang terhadap dirinya. Dalam sebuah tulisan pribadinya di The Players Tribune tahun 2018, Kane mengungkap bagaimana penolakan dari Arsenal saat masih kecil menjadi titik balik yang memacu ambisinya. Ia menyebut pengalaman itu sebagai dorongan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Selama bertahun-tahun, jumlah golnya membuktikan kualitasnya sebagai striker kelas dunia. Namun tanpa gelar kolektif, suara-suara miring terus berdatangan. Kini, label tak pernah menang trofi tak lagi relevan. Meskipun sebagian akan meremehkan Bundesliga sebagai Liga 1 tim, tantangan musim ini cukup berat. Bayer Leverkusen tampil luar biasa musim lalu, dan Bayern bahkan sempat dikritik karena menunjuk mantan pelatih Burnley. Tapi semua itu tidak mengurangi arti keberhasilan ini. Dengan gelar perdana di tangan, babak baru dalam karir Kane pun dimulai. Ia kini bisa menargetkan pencapaian yang lebih prestisius di kancah domestik maupun Eropa. Perjalanan panjang dan berliku ini akhirnya memberi pembenaran bahwa kerja keras, ketekunan, dan keyakinan diri memang membuahkan hasil. Kisah Harry Kane tak hanya soal gol, tapi juga soal bagaimana ia dianggap remeh sejak dini. Meski mencetak banyak gol saat di Akademi Tottenham, ia bukan pemain yang dijagokan. Ia memiliki teknik mumpuni dan etos kerja yang tinggi, tapi tak pernah dianggap sebagai pemain dengan bakat luar biasa secara alami. Bahkan di awal karirnya, ia sering menjadi bahan lelucon di media sosial karena penampilannya yang sederhana. Namun justru sifat itulah yang membuatnya terus berkembang. Menurut Alex Inglethorpe, mantan pelatih muda di Spurs, yang membuat Kane istimewa adalah hasratnya untuk terus menyempurnakan diri. Ia punya teknik bagus, tapi yang paling menonjol adalah betapa rendahnya kebutuhan dia untuk dimanjakan. Ia fokus memperbaiki kekurangan, sundulan, kaki kiri, dan lainnya. Obsesi untuk terus jadi lebih baik adalah kekuatan terbesarnya, katanya kepada BBC Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.